Saya kalau ada apa hajat atau urusan itu ya yang di luar sholat fardu, ya berdiri 2 rakaat. Ya. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Rasulullah bilang bahwa alhamdulillah aku ini dijadikan ketenangan batinku, ya, kelancaran urusanku, keberesan semua apa yang memang menjadi hajat Rasulullah SAW di dalam sholat. Hari ini insya Allah kita akan belajar coba tentang ilmu yakin. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu yakin. Ilmu yang udah lama hilang dari kita ini. Ilmu yang udah lama hilang dari kita. Kalau ilmu tahu banyak. Siapa yang nggak tahu sholat duha misalkan membuka pintu rizki? Tahu. Yakin nggak? Belum tentu. Siapa yang tahu ilmu bangun malam? Insya Allah tahu. Tahu bangun malam bisa ninggin derajat? Tahu. Yakin? Masa? Kalau emang yakin harusnya kan bekerja dengan apa yang diketahui. Betul nggak? Bekerja dengan apa yang diyakini. Nyatanya gimana? Sebelum kita belajar tentang keyakinan, sebelum kita belajar tentang ilmu yakin, kita coba ngaji ayat 37 surah Al-Baqarah ya. Ini udah lama nih kita nggak balik ngaji. Kita ngaji dulu dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nabi Allah Adam setelah dia punya salah minta ampun sama Allah. Nah tadi kita ngomongin kaum Ninawa. Ini nabinya sendiri. Nabi Allah Adam alaihissalam ya punya salah. Terus dia ngaku salah. Memang nih ngaku salah juga udah bukan hilang cuma di level pimpinan sih. Di level tetangga, di level kita, di level saudara. Aduh ngaku salah ini mahal sekarang. Enak aja gua ngaku salah sama dia kan yang mudahan. Dia dong, tuh parah tuh. Nabi Allah Adam nggak begitu. Begitu dikasih tahu dia salah, dia melek. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Ya, minta ampun sama Allah. Bahkan permohonan ampun yang Nabi Allah Adam dijadikan dendang sholawat kan di kalangan kita punya ibu-ibu kan. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
kunna minal khasirin. Itu dendangnya ibu-ibu kita tuh. Kalau lagi bener deh bacanya ya, kalau lagi bener bacanya bisa netes air mata loh. Ya Allah. Rabbana ya Rabbana. Wahai Tuhan kami, zalamna anfusana. Sungguh kami telah mencelakakan diri kami sendiri. Bener loh. Kita nyalain orang ya kan. Ini punya utang nih gara-gara dia Ustaz. Gara-gara dia tuh. Tapi begitu diajak muhasabah, kita kelamaan gak sholat subuh berjamaah di masjid. Betul gak? Ternyata ada akumulasi gitu loh. Dari perbuatan-perbuatan buruk kita. Yang kemudian Allah nilai dikit sebenarnya gak banyak. Itu juga udah dikurang-kurangin sama Allah. Lalu diambilnya gitu. Diambilnya dalam bentuk apa? Tiba-tiba mobil yang kita beli. Hilang. Sedangkan belinya pakai duit orang. Orang yang nguber. Mobilnya udah gak ada. Terus kita bilang gara-gara dipinjam. Ternyata bukan gara-gara siapa-siapa. Gara-gara kita. Gara-gara kita sendiri. Ada seorang anak muda di PHK dari kantornya. Sebab satu kesalahan akuntansi yang tidak pernah dia lakukan. Dan dia bersumpah demi Allah tidak pernah melakukan. Tapi kenyataannya udah begitu. Dia tahu tapi tidak bisa mengungkap. Dia cuma bisa meradang, mengeluh, marah. Merasa kemudian ada satu permainan di kantornya yang membuat dia menjadi terlempar. Pertanyaannya, benarkah dia nggak punya salah? Bisa jadi di tempat itu dia nggak punya salah. Tapi di tempat yang lain dia punya salah. Usut punya usut, teliti punya teliti, perjalanan waktu berjalan, subhanallah. Dia pernah bikin hamil seorang anak perempuan. Tanpa dia ketahui abangnya nih anak perempuan tahu tentang dia. Tiba-tiba nih anak masuk ke kantornya. Tanpa dia tahu, dendam sekian tahun yang lalu kemudian muncul kembali. Sebab si anak muda ini sekarang menjadi bawahan dia. Dia tempel seakan-akan menjadi kawan karib, atasan yang baik, pimpinan yang bijaksana. Ternyata tanpa diketahui anak muda ini, dihajar dia mah. Ini orang. Begitu udah dikasih kepercayaan, bom masuk deh. Sama adenya dia nggak bisa masukin, dikerjain di urusan ini. Nah kalau dari sisi itu kan sebenarnya lihat, siapa yang punya salah? Ya dia sendiri yang bikin. Kenapa lu dulu ngehamilin anak orang? Betul loh. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap diri kita ini terikat, tergadai kita. Kita ya marahin tetangga si A. Tetangganya nggak berani sama kita. Tiba-tiba si B yang menghajar kita. Ceger aja. Waduh. Kita yang gak ada kenal, gak ada apa. Wah ente gitu mana? Ya enggak nih iseng aja. Kok iseng aja? Ternyata emang si A gak berani. Tapi si B Allah kutik. Tahu gak? Begitu juga kebaikan. Kita ngopenin anak orang terus. Kita anterin dia, kita anterin dia. Emaknya nggak ada ajinya sama kita. Bapaknya yang nggak ada ajinya sama kita. Kita nganterin anaknya saban sekolah, kita pulangin lagi, kita anterin, kita pulangin lagi, kita anterin, kita pulangin. Tapi yang jadi emak bapaknya ampun sama kita. Tapi kita nggak ada urusan. Sebab kita menunggu perbuatan baik itu menjadi baik. Dari siapa? Dari Allah. Ternyata begitu anaknya kelas 6, bapaknya ditugas pindahkan ke tempat lain, dipindah tugaskan tempat lain. Di tempat yang lain sekolahnya jauh, gantian. Ada orang yang nganterin anak kita, mulangin anak kita. Nganterin anak kita, mulangin anak kita. Nganterin anak kita, mulangin. Nah gitu. Kalau emang perbuatan baik bakalan dibalas, perbuatan buruk bakalan dibalas. Baik sekarang ataupun nantinya. Dan kita tahu dua-duanya yang balas adalah Allah SWT. Nah kita perhatian deh. Kita perhatian bismillahirrahmanirrahim. Kita nawaituin. Pengennya berbuat baik aja berbuat baik. Kalau bisa kita tinggalin yang buruk. Kalau emang ada kecelakaan kita lalai, kita sengaja, namanya gue manusia ya enggak. Ada marahnya, ada isengnya, ada jatuh tempo, nafsunya muncul. Ya sudah, banyakin istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz jadi main-main dong. Enggak, Allah aja enggak bilang main-main, ente lah. Karena suka sebel juga. Kalau orang berbuat dosa ini, Allah aja enggak gitu, enggak udahlah.
Insya Allah lah, udah. Insya Allah, asal dia masih mau minta ampun mah. Main-main enggak mah kan Allah yang tahu ya enggak. Main-main enggak mah Allah yang tahu, insya Allah dah.